Kasus pembunuhan berantai dilakukan oleh Slamet Tohari alias Mbah Slamet yang mengaku sebagai dukun pengganda uang di Banjarnegara, Jawa Tengah, kini bertambah dengan total korban mencapai 12 orang. Dari 12 korban yang ditemukan, 9 mayat sudah diidentifikasi, 6 diantaranya berjenis kelamin laki-laki, dan 3 lainnya berjenis kelamin perempuan. Dari hasil pemeriksaan, semua korban jiwa teridentifikasi mati lemas tanpa adanya tanda-tanda kekerasan. Di Banjarnegara, kasus menonjol telah ditemukan hasil pengembangan kasus hari ini tambah 2 jenazah. Jadi jumlahnya 12 jenazah. Awal mulanya rekan-rekan bahwa awal mulanya pengungkapan kasus ini adalah adanya laporan dari saudara Gledes. Saudara Gledes ini adalah anak daripada korban. Korban pertama itu saudara Parianto. Lapor bahwa ayahnya hilang. Kemudian lapor di Banjarnegara ditindaklanjuti oleh pemeriksaan jajaran Reskrim Banjarnegara bahwa benar saudara Tohari yang merupakan dukun ini mengakui bahwa saat itu dia membunuh saudara Parianto. Jadi di handphonenya saudara Parianto ini ditemukan WA sebelum dibunuh yang bunyinya, ini di rumahnya Pak Slamet Tohari. Kalau ada apa-apa hari Minggu ayah tidak kembali, tolong cari saya dengan aparat di rumahnya Pak Slamet Tohari. Inilah pintu masuk. Jadi pintu masuk gate untuk membongkar kasus daripada pembunuhan yang dilakukan oleh saudara Tohari. Kemudian hari Seninnya saudara Tohari kita lakukan interogasi mengakui telah membunuh 5 orang yang TKP-nya sama, yaitu di Jalan Setapak, Dusun Bulem, Banjarnegara. 5. Jadi dia ngaku 5. Setelah kita bongkar, di situ kita temukan 9 mayat. 9 mayat. Ngaku 5, dibongkar 9. Dan terakhir kemarin malam kita bongkar lagi ada 2. Jadi semuanya ada 12 mayat yang telah kita bongkar. Kita telah membentuk tim DVI yang dipimpin oleh Kapidokes, di mana hasil pengungkapan DVI yang kita lakukan, 1 mayat atas nama Prianto sudah bisa kita identifikasi, 9 mayat belum teridentifikasi, kemudian 9, ulangi, dari 9 itu 6 laki-laki dan 3 perempuan yang rata-rata umur 40 dan 50, dan 3 perempuan umur 25 dan 35. Di masing-masing liang, saya ulangi, di masing-masing liang didapati botol aqua. Kemudian hasil pengungkapan secara medis bahwa mereka adalah mati lemas, tidak ada unsur kekerasan. Ya, tidak ada unsur kekerasan, mati lemas dia. Kemudian DVI kita juga sudah mengidentifikasi terkait dengan pengakuan korban, dan hasil analisa kita bahwa 1 warga, ini rinciannya ya, 1 warga Gunung Kidul laki-laki dikubur di liang nomor 2. 2 warga Tasikmalaya laki-laki perempuan dikubur di liang nomor 3, 1 liang 2 mayat. Kemudian 2 warga Jakarta laki perempuan dikubur di liang yang sama di liang nomor 4. Kemudian 2 warga Palembang atas nama saudara Mulyati dikubur liang yang sama di liang nomor 5. Kemudian yang terakhir 2 warga Jogja laki dan perempuan dikubur di liang yang sama di liang nomor 8. Jadi rinciannya 2 jenazah dikubur di liang-liang. Jadi 5 kuburan itu 2, terus sisanya 1. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini
saya mohon kiranya masyarakat yang sudah saya sampaikan tadi, jadi ada masyarakat dari Gunung Kidul, dari Tasikmalaya dan Jakarta yang merasa keluarganya hilang atau belum ditemukan atau belum pulang, segera menghubungi kita, khususnya di Polres Banjarnegara, untuk kita lakukan data antemortem. Jadi data sebelum meninggal kita lakukan pengecekan kepada keluarganya dan sebagainya, bahwa benar bahwa jenazah itu adalah keluarganya dia, sehingga kita bisa tuntas. Barangkali itu yang saya sampaikan rekan sekalian, perkembangan terakhir dari penanganan yang kita lakukan terkait dengan kasus Banjarnegara. Ada pertanyaan? Jadi untuk pelaku yang lain masih dalam pengembangan ya. Kemudian untuk motif pembunuhan yang jelas di masing-masing liang itu didapatkan botol aqua, kemudian mati lemas, dan sekarang lagi kita laporkan kandungan racun dari tubuh mayat. Dan nanti kalau hasilnya dari lapor sudah ada, baru kita sampaikan benar bahwa mereka diracun. Tetapi pengakuan ya, dari tersangka saudara-saudara Tohari Slamet ini mengatakan bahwa dia dikasih minuman dengan potasium, campur potasium, potas atau apa itu namanya. Nah, itu pengakuan sementara dari saudara Tohari. Dan ini kita buktikan nanti pada saat lapor sudah memeriksa kandungan racun di masing-masing mayat. Demikian. TKP lain, Pak? Untuk sementara satu TKP. Jadi di kebunnya Tohari, jarak dari Polres itu ada 1 jam, jauh sekali. Oke. Pelaku ini mengaku apa? Ya mereka dijanjikan, namanya janji ya. Ada yang digandakan 50 juta jadi 6M, bahkan lucu itu. Padahal dia tipu-tipu itu juga. Jadi tipu-tipu. Begitu ditagih dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam itu. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat nanti uangnya akan tergandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemas, dipukul. Begitu. Oke. Itu dari lapor ya. Kemudian untuk pasangan suami istri sampai sekarang baru identifikasi laki perempuan. Dari DVI baru bisa identifikasi terkait dengan umur. Jadi umurnya rata-rata 40 sampai 50, bahkan 25 sampai 40. Ini rata-rata umurnya mereka. Oke. Apakah masyarakat yang akan melaporkan data antemortem dari keluarga yang mungkin hilang itu ya Pak, itu bisa di Polda Jateng atau di wilayah yang disebutkan tadi ada di Palembang segala macam? Jadi pengakuan daripada tersangka itu sudah mengaku bahwa 1 wong Gunung Kidul, 2 wong Tasikmalaya, 3 wong Jakarta, 2 warga Palembang, bahkan disebutkan nama-namanya. Dan ini sudah saya share ke masing-masing, termasuk penyidik kita bergerak ke sana. Jadi bergerak misalnya saudara Mulyadi alamat Palembang, punya dengan pacarnya dia, dengan pacarnya dikubur di liang yang sama. Nah, ini anggota kita koordinasi dengan Polda atau Polres jajaran, manakala dia itu segera untuk kita hubungi di sini. Terkait dengan data antemortem sebelum meninggal bisa melaporkan di seluruh jajaran Polda Jawa Tengah, tidak usah di Banjarnegara. Kita nanti akan direct langsung ke sana. Oke? Kapolda mengimbau bagi warga yang merasa kehilangan keluarganya segera menghubungi pihak kepolisian untuk melakukan antemortem atau penyelidikan data-data sebelum terjadi kematian, guna dilakukan pencocokan data dengan korban yang sudah ditemukan. Gina Wirana, Prahayuda Febrianto, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.